Uh, Kali ini saya akan menjelaskan untuk presentasi dari tugas deep learning ya. Untuk LSTM di Stock Prediction BBRI, nama saya Ismail Zikri. Saya mahasiswa Unsia semester 5 sekarang. Untuk itu, jadi langsung saja sebenarnya untuk presentasinya. Sebentar. Ya. Oke. Ya, oke. Oke. Jadi untuk LSTM itu untuk Stock Prediction BBRI, untuk pertama itu adalah tujuan penelitiannya. Jadi saya melakukan penelitian untuk ini untuk menganalisis kemampuan model long short term memory atau LSTM dalam prediksi harga saham Bank BRI. Ini menarik sih. Untuk latar belakangnya, prediksi harga saham sangat penting untuk pengambilan keputusan investasi, yang dimana LSTM adalah jenis jaringan saraf tiruan yang cocok untuk data deret waktu. Jadi garis besarnya seperti itu. Dan untuk simpelnya di proses data dan langkah-langkah pemenuhan datanya, yang pertama kita tuh mencoba untuk mengambil data harga saham BRI dari Yahoo Finance di 2019 sampai 2025. And then kita lakukan swap, menampilkan data dan penutupan saham untuk memahami pola ya. Dimana pola ini untuk kita bisa lakukan satu konsep. Dan itu nextnya kita bisa normalisasi data dulu dan bisa menggunakan min-max scaler. Kita bisa split, bisa bagi menjadi 80% dan untuk buat training dan 20% buat pengujian. Sorry. Kemudian untuk menggunakan 60 hari data sebelumnya sebagai input untuk prediksi harga dari hari ke-61, kita visualisasi data awal dengan grafik menunjukkan tren kenaikan dan penurunan harga saham. Seperti ini, untuk close price history-nya dari 2019 sampai 2025. Tarikan data dari Yahoo Finance secara update. Dia ada close price in IDR-nya di 6.000 lebih ya sekarang. Di 2024, kan 2025 tuh ada di 4.000-an. Untuk struktur model LSTM sendiri tuh mempunyai arsitektur ya. Di modelnya itu ada layer pertama kita menggunakan LSTM dengan 50 unit dan return sequence-nya true. Untuk layer kedua LSTM-nya dengan 50 unit tanpa return sequence. Dan dense layer-nya itu 25 unit. Output layer-nya itu 1 unit. Dan parameter pelatihannya itu kita pakai Adam as always, buat ini cocok. Dan loss function-nya itu di mean square error MSC. Batch size kita pakai 1 supaya lumayan cepat dan masuk akal. Untuk effort 10 juga. Dan hasil visualisasinya grafik membandingkan harga dalam saham aktual dengan harga prediksi. Untuk poin-poinnya ada garis biru untuk data pelatihan, garis merah untuk harga aktual, garis kuning buat harga prediksi. Untuk harga dari penutupan di grafik tersebut dengan interpretasi terlihat fluktuasi harga saham BBRI dari 2019 hingga 2025 dan ada tren kenaikan yang signifikan hingga awal 2023 diikuti dengan penurunan stabil. Dan juga grafik perbandingan prediksi dan aktual itu ada interpretasinya. Ada grafik menunjukkan bagaimana prediksi LSTM mengikuti tren data aktual dan modal mampu menangkap pola kenaikan dan penurunan dengan baik. Pada beberapa titik sih untuk prediksi sedikit lebih rendah dari data aktual menunjukkan area potensial dengan perbaikan untuk diperbaiki. Seperti itu. Dan untuk akurasi modal itu mencapai ya modal STM-nya itu 87%, 87% dengan 17%. 17% dengan perhitungan akurasi menggunakan mean absolute error MIN untuk menghitung perbedaan rata-rata antara prediksi dan harga aktual. Untuk pattern-nya sendiri rumus akurasinya itu ada 1 MI dibagi rata-rata harga aktual terus nanti dikali 100. Dan untuk hasilnya seperti ini dari model prediction dan aktualnya.
Bisa dilihat, training data, actual price, predicted price pada tahun 2025 seperti itu. Untuk analisis akurasi faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi itu untuk dari kualitas data ya, data yang lengkap dan bebas, noise sangat penting. Dan kedua, parameter model, ada jumlah epoch, bad side, dan circular dapat mengaruhi hasil. Itu ada beberapa reason juga tadi. Untuk volatilitas pasar itu perubahan harga saham yang tiba-tiba dapat sulit diprediksi ternyata. Dari hasil model ini juga mempengaruhi akurasi dengan catatan meskipun akurasi 87.17% tergolong baik, ada ruang buat kita perbaiki sebenarnya. Jadi untuk kesimpulan hasil utama dari model LSTM ini dapat memprediksi tren harga saham BRI dengan cukup akurat. Jadi itu aja dari saya. Ya sebelumnya saya ingin share screen dulu buat video bagaimana cara ininya. Oke, sebentar. Ya. Oke, jadi ini ya dimana codingan code-nya buat di LSTM model ini saya buatnya simple sebenarnya seperti biasa di Y Finance dan data reader buat variabelnya yang kita ambil dan kita gunakan seperti biasa sebenarnya kita download stok datanya sebagai kayak buat fetching data ya, apa yang mau kita ambil dari Yahoo Finance-nya kita visualize dengan plot-plot yang ada. Plot-plot ini bisa diambil dari Matplotlib, apa aja di sini yang kita butuhkan, and then kita prepare datanya buat LSTM. Kita training data, terus kita ada untuk create datasetsnya. Untuk LSTM training kita training dan kita split menjadi dua, data test dan data train. Kita reset model LSTM-nya, build modelnya. Ya ini hal biasa ya, hal common. Compile train model, kita buat predictionnya, plot predictionnya buat visualisnya, dan kemudian kita calculate accuracy dan errornya juga untuk validasi close predictionnya juga dan model akurasinya. Dan hasilnya seperti ini. Setelah kita dapat epochnya 10 batch seperti ini, and then untuk model prediction versus actualnya itu dapat 87,17% seperti itu. Baik, dari saya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.